Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan paparkan untuk tugas perencanaan wilayah, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Perkenalkan, nama saya Wahyu Boginting dari kelas RC dengan NIM 120220210 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin ST MT. Dengan outline-nya itu yang pertama nanti membahas mengenai latar belakang, pokok pemikiran teori Keynesian, kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, perbandingan teori klasik dengan teori Keynesian, dan studi kasusnya. Yang pertama, kita membahas tentang sejarah, di mana ekonomi Keynesian atau disebut dengan Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes, yang pendekatan khasnya itu berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat, The Great Depression, dan dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Dengan Keynes sendiri, dengan definisi itu, sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama itu adalah teori basis ekspor, di mana teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan. Dan besar permintaan tersebut ditentukan oleh yang pertama, harga barang yang diekspor di dalam suatu wilayah, tingkat pendapatan wilayah lain, dan juga harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Yang kedua yaitu teori sirkular dan kansal kumulatif, di mana di sini terdapat ada dua, yaitu Myrdal dan juga Kardor. Di mana dari kedua ini kesimpulannya yaitu wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Dan sementara untuk wilayah miskin ataupun tertinggal, maka akan tetap terjebak dalam kemiskinannya, yaitu ketertinggalannya. Masih dalam pokok pemikiran teori Keynesian, yang terakhir adalah teori kutub pertumbuhan, di mana perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub. Dengan kata lain, polarisasi. Di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri, penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Selanjutnya, kita membahas mengenai kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah ataupun upaya pembangunan yang berkaitan pada mekanisme pasar. Yang pertama yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Yang terakhir, kebijakan pembangunan wilayah. Dan untuk kebijakan pembangunan wilayah, terdapat beberapa kebijakan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian ini, yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif, di mana bantuan wilayah adalah uang yang diberikan pemerintah untuk bantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi dengan kriteria wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah dan kawasan tertentu yang perlu dibangun untuk membutuhkan bantuan. Contohnya di Indonesia sejenis dengan alokasi umum, alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan ataupun dana desa. Ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal dan untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Selanjutnya, kebijakan yaitu bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis.
Ini adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaannya menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Selanjutnya ada desentralisasi kewenangan. Selanjutnya ada pengendalian pembangunan industri, di mana jenis intervensi yang selektif ataupun kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya intervensi tersebut. Selanjutnya ada investasi infrastruktur, rencana spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota, dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, dan pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia, di wilayah yang tertinggal. Contohnya itu seperti kawasan ekonomi khusus yang dibangun di luar Pulau Jawa. Di sini kita lihat perbandingannya setelah kita mengetahui teori Keynesian. Kita bandingkan dengan teori klasik. Teori klasik penawarnya menciptakan permintaan sendiri. Berapapun jumlah dan jenis barangnya yang diproduksi akan mampu menyerap. Sedangkan teori Keynesian menganggap kapitalisme adalah sistem yang baik, tetapi terkadang juga dibutuhkan bantuan. Teori klasik menginginkan perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan daripada pemerintah. Sedangkan teori Keynesian dibutuhkan intervensi pemerintah karena ini sangat wajar dan diperlukan. Teori klasik fokus pada hasil jangka panjang dengan membiarkan pasar bebas menyelesaikan diri dengan masalah jangka pendeknya. Sedangkan teori Keynesian fokus pada masalah jangka pendek. Studi kasus yang saya ambil yaitu peranan DPM-PTSP Pekanbaru dalam investasi di Kota Pekanbaru. Menurut data, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Pekanbaru mencatat total investasi yang masuk ke Kota Bertua adalah panggilan ataupun istilah untuk Kota Pekanbaru, Januari hingga Juni sepanjang semester 1 tahun 2022 sudah mencapai 2,4 triliun. Untuk PMDN, penanaman modal dalam negeri, investasinya itu sebesar 2,2 triliun. Dan untuk penanaman modal asing, yaitu 126 miliar. Dan di sini peranan dari DPM PTSP ini yaitu melakukan inventarisasi kebijakan dan juga kemudahan perizinan. Ini bisa dilakukan oleh DPM PTSP melalui SSO yang mereka bentuk secara digital. Bahkan untuk tahun depan, Arab Saudi dan juga Korea akan masuk untuk melakukan investasi lebih lagi di Kota Pekanbaru. Sekian dari saya. Terima kasih.